ujung-ujungnya buat teman-teman di sini masih distributor, memang harus naik kelas. Jadi brand. Atau yang di sini udah pasti reseller harus jadi distributor supaya marginnya lebih tinggi. Ini yang kendala kita sekarang. Jadi kayak toko ini ramainya di bulan Juli ya teman-teman ya. Karena ini high seasonnya. High season. Memang tiap tahun kayak gini. Tapi kalau saya dibilang, Shopee masih bagus gak sih? Tahun ini tokonya saya dengan barang yang sama yang kita udah jual dari 2012 di online ya. Barangnya kurang lebih sama. Motifnya beda. Saya naik masih 2 kali lipat dibandingkan sama tahun lalu. Ya. Di bulan yang sama saya masih naik 2 kali lipat. Tanpa ada perubahan yang signifikan, cuma kita jaga doang performanya masih bisa naik 2 kali lipat. Jadi Shopee itu masih bagus sekali. Dan tahun ini dengan TikTok messed up Topet kayak gitu, Shopee akan lebih bagus lagi tahun ini. Istilah orang Shopee nggak ngapa-ngapain, tokonya akan, platformnya akan grow tahun ini. Karena orang enak sama Topet sama TikTok sebenarnya tahun ini. Iya kan? Pembelinya Topet akan pindah ke Shopee. Nggak ada pilihan mau beli di mana lagi. Topet udah makin gak lengkap, vouchernya makin dikit. TikTok, orang-orang seusia kita yang cowok-cowok ini juga gak akan nyaman di TikTok. Pasti lari ke Shopee. Iya. Tapi Gen Z beda om. Terus saya kemarin ngobrol ya. Mereka itu tahu, misalnya ini kan saya ada klien toko handphone ya. Mereka itu tahu harus belanja handphone ini di creator mana. Karena belanja di creator ini diskonnya paling dalam, bahkan lebih dalam daripada, lebih murah daripada harga modal tokonya beli. Ya, jadi cara habit belanjanya mereka harus tahu, oh gue mau beli handphone nih, gue beli di creator ini pas lagi live, barang dia pasti lebih murah daripada semuanya. Dan itu kalau buat gue kan gak make sense ya. Gue mau belanja ribet banget sih. Disuruh cari live-nya orang, masuk pas dia live, check out pas dia live. Tapi Gen Z bisa, bener gak sih? Yang teman-teman Gen Z. Iya. Ada funnelingnya sendiri ya. Jadi Shopee udah pasti naik tahun ini. Makanya kalau kalian gak fokus di Shopee dan dulunya kuat di TikTok, pasti omset kalian masih turun. Tapi kalau kalian memang dari dulu fokus di Shopee dan kali ini kita fokusin lagi, saya yakin chances buat grow-nya tahun ini masih bisa banget. Ya, kalau bilang Juni sepi ya, Juli masih belum naik, kita hajar pokoknya Harbolnas ini 11 harus naik trafficnya. Ya, yang ikut kelas ini harus naik. Ya, kalian harus balik modal ikut kayak gini ya dong ya. Ini kan biaya iklan kan teman-teman ya, investasi ya. Ya harus naik teman-teman ya. Nah, jadi ini tahun lalu, tahun ini ya kurang lebih 2 kali lipat naiknya, tadi saya bilang ya. Nah, tapi teman-teman ingat ya, saya ada ini nggak ya? Ada ini ya? Oh, di sinilah ya saya kasih itu tadi. Nih, kenaikan ini kan bulan naik ya. Ini teorinya ya. Sangat bergantung sama performa kalian 6 bulan sebelumnya. Ya, jadi pertanyaannya ya, kenapa toko saya yang itu bisa naik 2 kali lipat tahun ini? Karena bulan-bulan sebelumnya 2 kali lipat juga dibandingin tahun sepi, bulan sepinya tahun lalu. Jadi kalian tuh naik di Shopee, itu nggak bisa tiba-tiba naik tanpa alasan. Menurut saya, kalau mau bulan ramemu naik, bulan sepimu harus lebih rame daripada bulan sepimu tahun lalu. Baru tokomu naik. Karena ini faktor kali doang. Misalnya, yang jualan baju, lebaranmu kali berapa? Kali 4. Ya perkalian 4 itu, perhitungan dasarnya berapa? 100 juta kali 4, 400. Ya kan? Mau kali 4 dari 400 juta kali 4, 1,6. Nah, ya kan? Kalau mau berasa kalinya berapa pas naik, berarti bulan-bulan sepimu harus dijaga tetap rame. Nah, itu challenge-nya yang kita lakukan di Gaspol itu, sebenarnya gimana caranya kita bisa naikin omset. Ya, ini kita baru handle sini. Kita bisa langsung naikin ini Desember. Tapi udah telat nih kalau kita baru masuk Desember. Harusnya masuknya dari kapan? Dari September, Oktober. Naikin dikit-dikit. Desember naiknya akan lebih ekstrim. Ya, jadi ya kayak gini ya. Jangan sampai, ini kan jualan fashion ya. Naiknya di Maret doang, habis itu flat. Oktober baru mulai naik. Ini kita baru handle Oktober sih. Ya. Jadi bulan sepimu harus
lebih tinggi daripada bulan sepimu yang sebelumnya. Secara traffic ya teman-teman, kita bicara iklan ya. Ya, jadi naik ya, turunnya harus lebih tinggi lah ya. Sehingga kita bisa seperti ini ya. Ketika naik turun, dia bisa Juli, Agustus, September bisa naik lagi, Oktober udah lebih ramai daripada Lebaran. Kebetulan ini bukan fashion. Ya, kalau fashion memang lebih berat sih. Fashion tuh lebih berat. Memang bulan fashion itu kalau bisa kita akalin paling cuma jualan 3 kali. Kalau yang fashion misalnya anak-anak ya, paling bisanya Lebaran, Natal, Imlek. Ya, kalau mau ditema-temain lah ya, Lebaran, Natal, Imlek paling gitu. Tergantung season lah ya. Jadi bulan-bulan sebelumnya agak tiarap gitu ya. Nah ini tiarapnya harus lebih rame daripada tiarapmu yang tahun lalu lah. Nah itu target kita sama-sama ya. Ya jadi teman-teman di Shopee mau omsetnya gede, iklannya juga harus gede. Ya mau 5M ya iklannya harus 500 juta. Yang tadi juga tokonya ada yang, nah ini nih ya, mau omsetnya 9M, iklannya 1 miliar ya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Next ya. Nah, ini yang saya yakin ya. Teman-teman yang jualan lama dan tokomu nggak bertumbuh tahun ini, itu adalah toko yang mati. Karena kalau nggak bertumbuh, nggak naik omsetnya, karena biaya admin naik, gaji karyawan naik, ya, pajak naik ya misalnya ya, semuanya naik, uang sewa naik, biaya hidup naik. Teman-teman kalau tokonya nggak naik, tokomu adalah toko yang mati. Makanya kita harus grow. Kan nggak kurangin biaya lebih susah ya daripada naik omset ya. Kurangin biaya lebih susah ya. Nah, ini kita mau lawan premix ini ya. Premix lagi ya. Premis ya. Premis ini adalah sejak ada GMV Max, apakah seller nggak perlu ngulik, tinggal serahin nama AI-nya Shopee aja. Jadi ini yang kita mau ini ya. Mau coba buktikan bahwa masih ada harapan teman-teman. Masih ada harapan. Kita jangan pasrah dan kalah lawan AI. Menurut saya ya. Terutama kalau barangmu ini di sini bukan barang yang paling murah, paling laris, dan paling semuanya. Kalau memang barangmu paling, pakai GMV Max Auto aja, mungkin udah jalan. Nggak usah diapa-apain. GMV Max Auto, modal tidak terbatas, selama barangmu itu nggak putus, paling laris, paling murah. Dan marginnya masih ada, lihat, pakai auto aja, modalnya tidak terbatas, pasti jalan. Tapi kalau produkmu bukan seperti itu, dan kita levelnya belum segajah itu istilahnya ya, levelnya masih di tengah, middle, kita masih mau cari cuannya, ya gitu, menurut saya kita nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa pasrah sama AI. Nah ini adalah salah satu dampak AI dalam kehidupan kita kalau menurut saya, kita sebagai seller. Ketika iklan di AI-in, jadi celah buat kitanya lebih sedikit dibandingin dulu. Dan tadinya kita bisa pasang-pasang, sekarang kita harus mikir gimana caranya kita bisa melawan AI. Menurut saya gitu. Ya, kita agensi juga sama kan. Kita ditantang untuk, ya memang GMV Max nih semua sama ya kan. Tapi gimana caranya lu kasih result yang lebih bagus daripada kalau AI itu pasang sendiri otomatis. Nah itu tantangan kita di sana. Ya. Oke. Nah ya jadi GMV Max bikin iklan jadi gampang, atur ruas dan tinggal diam, order masuk lancar. Apakah seperti itu ya kan? Menurut saya sih enggak. Ya, coba kita belajar nih apa yang enggak ya. Nah, tujuan iklan kita sebenarnya banyak tergantungnya. Tergantungnya sama apa nih? Margin. Ya. Tahap tokonya mau scale up, udah mature atau kita mau exit, mau buang barang aja. Ini tujuan iklannya akan beda-beda. SDM kita, ya, fokus sama barang atau apakah tujuan ini kita brand sendiri atau enggak. Kalau teman-teman distributor saat ini, ya, ini kembali lagi ya, kita kan bagi ada 3 ini ya, brand, distributor, reseller lah ya sekarang ya.
tahun ini 2025 resellernya bakal mati. Cuma nyisain dua ini. Rata-rata distributor yang saya interview itu kalau mainnya di distribusi ya, marginnya mungkin banyak yang arah ke arah 1% doang margin bersihnya. Main distribusi ya, kalau mau gede ya 1% lah ya. Brand kalau bagus mungkin 5-10 kalau jualan di online. Nah jadi dengan margin kayak gini senjata juga jadi nggak banyak ya, senjata nggak banyak teman-teman karena harganya sangat transparan ya, dan harga ya kita nggak bohong lah, harga sangat faktor yang mengaruh buat konversi. Jadi cara ngiklannya juga jadi beda. Teman-teman yang punya budget segini nggak akan bisa sembarangan dan nggak bisa ngiklan juga kadang-kadang. Maka harus mikir gimana cara gue buat traffic. Karena kalau harga dinaikin, konversinya hancur, ini juga nggak bisa ngiklan. Jadi serba salah. Ujung-ujungnya buat teman-teman di sini masih distributor, memang harus naik kelas. Jadi brand. Atau yang di sini udah pasti reseller harus jadi distributor supaya marginnya lebih tinggi. Ini yang kendala kita sekarang.